Bohong besar, jika pensiunan disebut beban negara, ini perhitungan lengkapnya. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan baru-baru ini menyebut, bahwa nilai tanggungan jangka panjang, yang harus dibayar kepada pegawai negeri sipil, PNS, yang telah pensiun mencapai 2.929 triliun, angka ini terdiri dari 935,67 triliun rupiah, pemerintah pusat dan 1.994 triliun pemerintah daerah, Pemda. Sebagai pembanding, total nilai tersebut bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan negara dalam RUU APBN 2023, yang berkisar 2.443 triliun. Lantas apakah hal tersebut menjadi beban bagi pemerintah? Mengutip pernyataan Direktur Jenderal, Dirjen, Anggaran Kemenkeu Isa Rahmatawarta. Diketahui seluruh pembayaran pensiun PNS di pusat maupun daerah sepenuhnya ditanggung oleh APBN, PNS di daerah diangkat oleh Pemda, tapi pas pensiun ditanggung oleh pusat. Sebenarnya ini tidak fair, katanya beberapa waktu lalu. Atas dasar tersebut, Isa memberi sinyal bahwa ke depan Pemda diminta untuk ikut membayar pensiunan PNS guna mengurangi tekanan terhadap keuangan negara, karena PNS daerah yang memanfaatkan jasanya itu Pemda, maka yang harus menanggung juga Pemda, tuturnya. Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku APBN, wajib melakukan pembayaran pensiun kepada PNS pusat dan daerah, bahkan setelah yang bersangkutan meninggal, dengan diteruskan kepada janda atau duda dari pensiunan PNS tersebut. VOI mencatat, nilai realisasi pembayaran pensiun yang ditanggung pemerintah pusat cenderung mengalami tren kenaikan, yakni 90 triliun pada 2018, sebesar 99,7 triliun di 2019, sebesar 104,9 triliun di 2020, lalu sebesar 112,2 triliun di 2021 dan sebesar 119 triliun untuk sepanjang 2022 ini. PT Taspen melayani 6,81 juta peserta, yang terdiri atas 3,89 juta orang peserta aktif dan 2,92 juta orang pensiunan, data per tanggal 31 Agustus tahun 2022. Taspen senantiasa menghadirkan beragam program manfaat, antara lain program pensiun, tabungan hari tua, THT, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian, JKM, sebagai upaya perseroan dalam meningkatkan kesejahteraan para peserta. Mardiani menyampaikan, Taspen senantiasa menjunjung prinsip Good Corporate Governance, GCG, dalam setiap rencana investasi dan operasional bisnis. Selain itu, perusahaan juga senantiasa kooperatif terhadap audit tahunan yang rutin dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan tidak pernah ditemukan adanya penyelewengan maupun kerugian negara. Ke depan, kami akan terus berupaya menghadirkan beragam program inovatif guna meningkatkan kesejahteraan para peserta Taspen, tegasnya.